warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Fratwatnan dengan NIM 211404070. Saya akan melaporkan hasil dari penelitian mini saya di uji coba soal ini di MTSN 4 Kota Padang. Nah, yang pertama kami membuat kisi-kisi soal, yaitu dengan tipe soal kemampuan komunikasi matematis. Satuan pendidikan yang kami sasarannya ada MTSN 4 Kota Padang, yang mana sasarannya kelas 7 semester genap. Materi pokoknya yaitu penyajian data dengan bentuk soalnya esai dengan jumlah 7 butir dan waktunya 60 menit. Kompetensi intinya yaitu pertama KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3-nya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4-nya yaitu mengolah, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret. KI 4-nya yaitu mengolah, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, dan memodifikasi dan membuat, dan ranah abstraknya yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya yang kami pakai adalah 3.12 dan 4.12. Yang mana 3.12 ini menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajian tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian, indikator soalnya menghitung suatu nilai berdasarkan tabel, menghitung suatu nilai berdasarkan data yang disajikan, menghitung suatu nilai berdasarkan diagram batang. Kemudian, indikator kemampuan komunikasi matematisnya yaitu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Kemudian menjelaskan ide dan relasi matematika secara tertulis dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Ranah kognitif yang dipakai adalah C2, yaitu nomor soalnya 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, dan 7. Tetap menggunakan C2, kecuali nomor 5 menggunakan C1. Selanjutnya 4.12 yang mana menyajikan dan menafsirkan data dalam tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Berikut soal yang sudah saya buat. Yang pertama tentang tabel frekuensi. Berikut menunjukkan hasil ulangan matematika 35 orang siswa kelas 7 di MTSN Pelita Harapan. Beberapa soal selanjutnya silahkan disimak. Kemudian kami membuat kunci jawaban dengan skor tiap butir soalnya yaitu 3. Selanjutnya rubrik penskorannya yaitu indikator yang tadi adalah menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Jika jawaban tidak ada, maka skornya 0. Jawaban ada tetapi tidak sesuai dengan kriteria sama sekali, maka skornya 1. Jawaban benar sesuai dengan kriteria tetapi ada sedikit jawaban yang salah, maka skornya 2. Jawaban benar mampu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika, maka jawabannya skornya 3. Selanjutnya menjelaskan ide dan relasi matematika secara tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar dengan skor yang sama dan deskriptor yang sama. Selanjutnya hasil dari uji coba soal kami di MTSN 4 Kota Padang yang mana yang pertama adalah mengenai uji validitas soal. Berdasarkan dari aplikasi SPSS dan data yang sudah kami kumpulkan, jika nilai dari 2 Toilet
kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan soalnya valid. Jika nilai dari Sek2 Toilet besar dari 0,05, maka dapat dikatakan soal tidak valid. Berdasarkan hal ini, maka didapat bahwa soal nomor 1 dinyatakan valid, soal nomor 2 valid, soal nomor 3 valid, soal nomor 4 valid, soal nomor 5 tidak valid, soal nomor 6 valid, soal nomor 7 valid. Maka yang tidak valid hanya nomor 5. Selanjutnya, uji reliabilitas soal. Berdasarkan tabel kriteria interpretasi nilai, yang mana R11-nya besar dari 0,8, kecil dari 1, maka interpretasinya sangat tinggi. R11 besar dari 0,60, kecil dari 0,80, maka interpretasinya tinggi. R11 besar dari 0,40, kecil dan sama dari 0,60, maka interpretasinya sedang. R11 besar dari 0,20, kecil dari 0,40, maka interpretasinya rendah. R11 kecil dari 0,20, maka interpretasinya sangat rendah. Dari hasil perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS versi 23.0, diperoleh nilai Cronbach's alpha sebagai berikut. 0,746. Maka dapat disimpulkan dari tabel interpretasi nilai, maka instrumen ini mempunyai reliabilitas sangat tinggi. Selanjutnya kita masuk ke indeks kesukaran soal. Berdasarkan tabel 3.1 kriteria interpretasi tingkat kesukaran dengan sumber tabelnya Jihad Asep dan Abdul Haris tahun 2013 halaman 182, yang mana indeks kesukaran besar dan sama dari 0, kecil dari 0,30, maka keterangannya sukar. Indeks kesukaran besar dan sama dari 0,30, kecil dari 0,70, maka keterangannya sedang. Indeks kesukaran besar dan sama dari 0,70, kecil dari 1, maka keterangannya mudah. Nah, berdasarkan data, didapat untuk mencari indeks kesukaran adalah dengan rumusnya min dibagi maksimum. Maka didapat nomor soal 1, indeks kesukarannya 0,76. Dengan interpretasi mudah. Nomor soal 2, indeks kesukaran 0,74, maka interpretasinya mudah. Soal nomor 3, dengan indeks kesukaran 0,89, maka interpretasinya mudah. Soal nomor 4, dengan indeks kesukaran 0,83, maka interpretasinya mudah. Soal nomor 6, indeks kesukaran 0,67, interpretasinya sedang. Soal nomor 7, 0,54, maka interpretasinya sedang. Jadi, soal nomor 1, 2, 3, 4, interpretasinya mudah, 6 dan 7 interpretasinya sedang. Selanjutnya kita masuk ke daya pembeda soal. Berdasarkan kriteria interpretasi daya pembeda, maka untuk indeks pembeda besar dan sama dari 0, kecil dari 0,20, interpretasinya jelek. Indeks pembeda besar dan sama dari 0,20, kecil dari 0,40, maka interpretasinya cukup. Indeks pembeda besar dan sama dari 0,40, kecil dari 0,70, maka interpretasinya baik. Indeks pembeda besar dan sama dari 0,70, kecil dari 1, maka interpretasinya sangat baik. Dari hasil uji daya pembeda dengan menggunakan program SPSS versi 23.0, diperoleh nilai correcting item total correlation sebagai berikut. Kemudian dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwasannya soal nomor 1 daya pembedanya 0,338 dengan keterangannya adalah cukup. Soal nomor 2 daya pembeda 0,720 yaitu sangat baik. Soal nomor 3 dengan daya pembeda 0,368 keterangannya cukup. Soal nomor 4 daya pembeda 0,221 keterangannya cukup. Soal nomor 6 dengan daya pembeda 0,607 keterangannya baik. Dengan
Soal nomor 7, daya pembeda 0,678 keterangannya baik. Selanjutnya kita masuk ke kriteria penerimaan soal. Berdasarkan tabel 5.1, kriteria penerimaan soal jika indeks pembeda besar dan sama dari 0,40 kecil dan sama dari 1, indeks kesukaran besar dan sama dari 0 kecil dan sama dari 0,50, soal dapat diterima. Jika indeks pembeda besar dan sama dari 0,20 kecil dan sama dari 0,40 dan indeks kesukarannya besar dan sama dari 0,50 kecil dan sama dari 0,80, maka soalnya diperbaiki. Indeks pembeda besar dan sama dari 0 kecil dan sama dari 0,20 dan indeks kesukarannya besar dan sama dari 0,80 dan kecil dari 1, soalnya dibuang. Berdasarkan tabel 3.3, tabel 4.3, dan tabel 5 tadi, maka klarifikasi soal tes dapat digunakan tabel 5.2 seperti di bawah ini. Indeks pembedanya 0,338 dan indeks kesukarannya 0,76, klasifikasinya diperbaiki. Indeks pembeda 0,720 dan indeks kesukaran Selanjutnya kita masuk ke kriteria penerimaan soal, yang mana dari tabel 5.1 kriteria penerimaan soal indeks pembeda besar dan sama dari 0,40 kecil dan sama dari 1 dan indeks kesukarannya besar dan sama dari 0 kecil dan sama dari 0,50, soalnya diterima. Indeks pembeda besar dan sama dari 0,20 kecil dan sama dari 0,40 dan indeks kesukaran besar dan sama dari 0,50 kecil dan sama dari 0,80, soalnya diperbaiki. Indeks pembeda besar dan sama dari 0, kecil dan sama dari 0,20 dan indeks kesukarannya 0,80 kecil dan sama dari 1, soalnya dibuang. Maka dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwasannya soal nomor 1 indeks pembedanya 0,338, indeks kesukaran 0,76 dengan klasifikasinya diperbaiki. Soal nomor 2, indeks pembeda 0,720 dengan indeks kesukaran 0,74, maka klasifikasinya diterima. Soal nomor 3, dengan indeks pembeda 0,368 dan indeks kesukarannya 0,89, maka klasifikasinya diterima. Indeks pembeda nomor soal 4 dengan 0,221 dan indeks kesukaran 0,83, maka klasifikasinya diperbaiki. Soal nomor 6, dengan indeks pembeda 0,607 dan indeks kesukarannya 0,67, maka klasifikasinya diterima. Soal nomor 7, indeks pembeda 0,678 dan indeks kesukarannya 0,54, maka klasifikasinya diterima. Selanjutnya kita masuk kepada angket. Saya di sini membuat angket self-efficacy yang mana termasuk kepada kemampuan diri. Dengan kisi-kisinya, yang pertama ada level atau magnitude of self-efficacy, yang mana efikasi diri dari tingkat kesulitan. Yang kedua ada strength of self-efficacy, dan yang ketiga ada generality of self-efficacy. Oke. Untuk yang aspek pertama, indikator aspek yaitu level atau magnitude of self-efficacy, indikatornya adalah kepercayaan melakukan atau menuntaskan tugas atau permasalahan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Deskriptornya adalah
Siswa melakukan rasa optimis agar mampu menyelesaikan tugas maupun soal pemecahan masalah matematika. Siswa merasa yakin dan sanggup dalam menyelesaikan tugas maupun soal pemecahan masalah matematika. Kemudian, siswa memiliki minat untuk menyelesaikan tugas maupun soal pemecahan masalah matematika. Untuk ini mempunyai nomor item positifnya yaitu nomor 5, 9, 8, 12, 15 dan negatifnya nomor 3. Selanjutnya kita masuk ke aspek strength of self-efficacy. Indikatornya adalah kuatnya kepercayaan atau kemantapan hati siswa saat membuat tugas atau soal ataupun ujian matematika dan kemantapan hati pada mata pelajaran matematika. Deskriptornya adalah siswa memiliki rasa yakin mengenai kemampuan yang ada dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan masalah matematika. Siswa mempunyai komitmen dalam menyelesaikan tugas maupun soal pemecahan masalah matematika. Siswa memiliki keuletan dan sikap pantang menyerah dalam menghadapi masalah matematika. Untuk nomor soal positifnya terdapat pada nomor 2, 10, 6, 16 dan negatifnya terdapat pada nomor 4, 18 dan 13. Selanjutnya kita masuk ke aspek generality of self-efficacy, yang mana indikatornya adalah kepercayaan siswa tentang keluasan bidang topik serta tugas matematika. Yang mana di sini deskriptornya, siswa mempunyai keyakinan menyelesaikan permasalahan tidak terbatas pada kondisi atau situasi tertentu saja. Siswa memiliki sikap positif dalam menyikapi soal pemecahan masalah matematika. Siswa menggunakan pengalaman belajar untuk dapat menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika. Yang mana di sini untuk soal positifnya terdapat pada nomor 1, 7, 20, dan 17. Dan soal negatifnya terdapat pada nomor 11, 14, 19. Dan total semua soalnya ada pada 20. Selanjutnya kita masuk pada angket. Di sini terdapat pengisian berupa petunjuk pengisian untuk identitas diri, ada identitas nama, nomor, absen, kelas, instansi, kemudian keterangan opsi jawaban yang mana ada SL, SR, KD, JR, dan TP. Kemudian di sini terdapat skala self-efficacy yang mana jika pernyataan positif maka SL selalu bernilai 5, SR sering bernilai 4, KD kadang-kadang bernilai 3, jarang JR bernilai 2, dan tidak pernah TP bernilai 1. Nah, untuk pernyataan negatifnya kebalikan dari poin positif, yang mana jika selalu maka nilainya 1, jika sering nilainya 2, kadang-kadang nilainya 3, jarang nilainya 4, dan tidak pernah nilainya 5. Selanjutnya kita masuk kepada analisis angket. Analisis angket di sini terdapat pada yang pertama ada uji validitas angket, yang mana di sini tetap menggunakan program SPSS versi 23.0. Di sini terdapat boleh disimak untuk uji validitas ini. Kemudian juga untuk uji reliabilitas di sini menggunakan program SPSS versi 23.0, yang mana dari sini mempunyai hasil untuk reliabilitasnya adalah 0,784, yang mana kita ketahui bahwasannya jika nilai koefisien yang diperoleh besar dari 0,60 maka tingkat reliabilitasnya tinggi, dan jika diperoleh 0, kecil dari 0,60 maka tingkat reliabilitasnya sedang hingga rendah. Jadi dari tabel ini kita ketahui bahwasannya tingkat reliabilitasnya tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.